Yen sewu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, mukadimahipun derek ingkang ngajeng Al-Mukarramah dumateng Rama Yai Tanjung nggih. Mbah nuwun jelasan Ibu Nyai rawuhipun sejatosipun boten wonten pertanyaan. Ing mriki kula atas nama pribadi, atas nama Karang Taruna Pelita Muda Lingkungan Heritage Sekawan, so atas nama warga Dusun Klegen Lingkungan Beru, intinipun apa? Kok kaya ketiban bulung sak jegi Beru urung tau ketekan Kiai dina iki. Kok ketekan Kiai kan ngoten. Mugi-mugi mawon menika sebagai bentuk awal yang baik, sinergi kita yang baik untuk kedepannya. Pertama untuk kemajuan secara pertanian, kemudian baik secara religiusnya ngoten. Pertanyaan kula namung setunggal sedulur. Pak, khusus untuk PPLI pas ning kene yo di seseni Rama Yai. Nyawa Pak Rabu kok malah angel ngoten mau. Terus kok angel iki masalah apa? Terus lek ambre penak piye? Terus kudu piye? Ada isu Pak, katanya harus KTI-nan. Terus carane nggawe kartu tani iki piye? Enek Rabu lek sak regane 400.000 lho. Asile terus piro kan ngoten. Terus saking benih Pak. Lek niki pau kula ngamati secara tidak langsung eten. Benih sing unggul, benih lokal niku lek jagung bodo sekilone karo bodo sekilone ngoten. Lek winiyane dhewe kuwi oleh iki mek sakmene, tapi lek wine tukon kok dadine sakmono. Napa perbedaane? Niku bersamawan niku kula kinten ngoten ingkang saged kula aturaken matur sembah nuwun rawuhipun. Mugi-mugi mawon menika kalih nyuwun barokah doanipun Rama Yai. Bilih kita Karang Taruna Pelita Muda merintis adanya wisata air terjun, dan ini merupakan rintisan kita bahwa ini adalah lapangan Bukit Wilis. Kita menyangkut Wilis karena kita bernaung di lerengnya Wilis. Saya kira ngoten wonten pralangkungipun nyuwun ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun untuk yang kedua kalinya dari Mas Karang Taruna berkaitan kali benih nggih, rebat cekap mawon. Kenapa kalau pakai benih hybrid hasilnya banyak, kalau lokal sedikit? Itu sebetulnya di awal bisa jadi demikian. Di awal bisa jadi demikian. Tapi kalau hybrid ditanam ulang kan jelas gagal. Nah, lokal itu memang butuh dilatih seperti kehidupan hama tadi yang disebut ulat tadi. Saat kita sudah menurunkan benih lokal dan ditanam terus dengan pola sehat, itu alhamdulillah Pangestu Baya Tanjung itu 2 tahun. 2 tahun sudah bisa normal. Artinya normal itu jika dibandingkan dengan pupuk pabrikasi itu hasilnya bisa seimbang. Namun di tahun berikutnya itu ada penambahan walaupun sedikit. Akan tetapi kebutuhan petani untuk beli benih itu menjadi tidak ada karena kita sudah mandiri benih. Itu kalau kita menjual memang terkena pasal. Tapi kalau petani mampu mengedukasi diri sendiri untuk kebutuhan benih sendiri, selama ini memang itu tidak dilarang kan, seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian. Jadi kalau kita menyimpulkan benih lokal hasilnya sedikit di awal bisa jadi iya, tapi dengan pola sehat dan kontinuitas itu di tahun kedua sudah bisa bersaing. Di tahun berikutnya itu ada peningkatan per tahunnya itu ya estimasi sampai 10%. Itu satu di benih. Tapi yang terutama adalah kenapa tadi Mas Aryo juga sangat menekankan jangan pakai herbisida, karena memang kualitas benih itu berkaitan dengan produktivitas, itu sangat erat kaitannya dengan proses budidayanya. Jadi di kami memang tidak melarang menggunakan pupuk sintetis karena memang ada RDKK, kami dulu juga distributor.
jadi sangat mengerti akan hal itu, akan tetapi melampaui batas apapun bentuknya itu menjadi tidak baik. Sehingga di kami atas petunjuk pimpinan 350 kilo unsur makro yang ada di RDKK atau jatah dari pemerintah itu sudah cukup untuk petani berbudidaya sehat. Akan tetapi harus melibatkan bakteri yang di kami disebut manuto, itu disebut sudah ada. Nah itu mungkin yang bisa kami sampaikan sesuai data. Dan kalau jagung yang rentan itu kan jagung. Kalau jagung itu memang napa jagung lokal teng mriki sing wonten Genjah Mas, Arjuna, ketan, napa? Kuter, goter. Goter itu yang kecil-kecil itu, kecil merah. Kalau yang di Blitar yang sudah berkembang itu kalau nggak salah Arjuno, itu dulu kami ambil dari Semeru. Di sana memang nggak ada kios karena memang di ketinggian, sehingga yang ditanam oleh petani Semeru itu Arjuna. Itu sekarang kalau 3 tahun terakhir itu sudah bertongkol 3. Nanti tahun kelima bertongkol 4, seperti itu seterusnya. Itu kelebihan lokal yang selalu dikembangkan. Ngoten dari Karang Taruna, matur nuwun. Terima kasih. Tadi dari Mas Agus, memang pada saat menggunakan benih lokal, kalau mengenai pemupukan memang tadi di ngetikake Pak Madnur hanya dapat per petani 20 kilo. Ya anggap aja ini menjadi untuk mencerdaskan strategi. Sebenarnya itu nanti bisa diolah, tapi monggo dari tim petani. Kalau dapat 20 itu nanti dibagi untuk 3 bulan, karena panennya 3 bulan, asumsinya kan begitu. Itu dapat ditambah apa mau manuto 1 liter, katakan air kelapa umpamanya begitu. Kalau dari kita asumsi ditambah 10 liter air kelapa, ya saenake lah. Kemudian manuto 1 liter, kemudian air leri, air yang biasa jenengan gunakan untuk masak, itu biasanya ibu-ibu ki nek masak, nek mususi banyune dibuang. Jadi mulai saiki pun dibuang, nek biasa gunakan manuto digabung karo manuto. Nek enak air klopo ya aja dibuang, digabung disimpen. Didadekne sitok air pususan, banyu klopo ditambahi manuto. Wis kuwi 20 kilo NPK gitu. Urea, urea itu wis luwih cukup, ora mung 3 wulan, iso setahun. Jadi gak ada strategi kok. Apa meneh ditambahi telekan, ditambahi wes itu menjadi sesuatu yang ya untuk pestisida kan bawang tadi juga belum disebut bawang itu bisa malah mandiri, anti jamur, bawang itu anti jamur. Itu kalau kemudian ibu-ibu timbangannya nek sore petan sakit gak usah petan nggih. Wianan saiki ya. Itu mungkin untuk melatih kemandirian pangan keluarga. Itu mungkin bisa dilatih panjenengan. Kalau sore kalau kita ustadz-ustadzah, ibu-ibu di pondok itu memang kita jipni sore itu tandur gawe polybag per omah 10 atau 20, biasanya kita begitu. Dan alhamdulillah kita bisa mandiri selama ini. Bawangnya juga hasil produk sendiri, brambangnya sendiri, lombok sampai pondok terkadang gak roh lombok di Jobo regane piro, karena kita memenuhi kebutuhan sendiri. Dan itu ternyata dampaknya luar biasa di anak-anak kita. Dampaknya luar biasa, kesehatan dan cara berpikirnya lebih baik. Saya kira itu untuk tampaknya. Dan sekali lagi itu ibadah lah Bapak Ibu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ibadah.
niki didawakne ya dadi ngaji neh. Mergo Iqra bismi rabb salamane itu Iqra itu dimaknai bacalah dalam kurung Al-Qur'an. Coba kalau kita menggunakan akal kita, Iqra bismi rabb bacalah, itu sebenarnya berkaitan dengan alam juga masuk di dalamnya. Mergo ayat itu turun urung enek ayat yang lain. Ngaten lho nggih. Iqra bismi rabb itu ayat yang pertama kali. Kemudian atau yang kedua lah kalau dibilang bahwa Al-Fatihah itu turun sebagai ayat yang pertama. Kemudian makna kholako itu duduk bim salabim Bapak Ibu, jenengan kedah ngertos niki Allah menciptakan manusia dari tanah itu ojo jenengan maknani ora enek kemudian Gusti Allah ki dolan di sawah ngaten lho nggih. Coba jenengan sak suwe niki nek didetail nih jenengan bayangannya lak ngono. Jadi Allah ki gawe Nabi Adam kok lemah, terus angen-angene sampean ki mesti ngene, Gusti Allah medhuk di donya, mlaku-mlaku golek sawahmu kan ngono ta. Ha terus ngotet-ngotet dolanan ndase ngene, kan gitu. Kemudian Nabi Adam nyuwun kanca, akhirnya digawekne digawekne Siti Hawa. Suwi golek tambah kanca, tibake rong duwe alat sambung, kan ngono ta. Terus dikai alat sambung. Artinya bahwa yang dimaksud bahwa Allah menciptakan dari atin, dari salsakamai masnun, dari turab, dari tanah itu maknanya ngaten lho nggih. Jenengan kuwi sing dipangan sangka tanah, buah kok tanah, kacang ya tumbuh kok tanah, pari saking tanah. Jadi jenengan ki digawe sangka lemah ngaten lho. Makna kholako itu proses dari kecil menjadi besar, dari tidak ada diproses menjadi ada, tapi ada proses, itu namanya kholako. Ora bim salabim. Kholakol insan bukan kholakon nas. Kenapa? Karena insan itu orang yang Jawa. Nek kholakon nas itu iso dadi watu, iso dadi kayu, iso dadi lemah. Dadi wong ketok iki gleger dadi wong ning gak nyapo-nyapo, itu jenenge menungso ning ketok janjane wit kan ngoten lho. Ya sing nek di Quran khalaqal insan karo nasib beten. Niki direne uslub kebahasaan malah dawa. Langsung artine mawon. Nek al insan itu aktif. Nek nas kuwi menungso turu diarani nas. Gak iso diarani al insan gitu lho nggih. Jadi makna insan itu ada aktif. Jadi jika kamu bekerja maka Allah ingsun juga akan bekerja. Ngaten tangge support kita maka pasti ibadah kuatah sebenarnya. Dan saya tutup begini story atau sejarah. Jika Nabi Rasul itu bukan saintis, bukan ahli tanaman, Quran, Injil, Taurat, Bagawat, Dhamma, Ibrin, pangapunten, kalau mboten maksud apa-apa, kalau nate baca kitab 7 agama, saya pernah baca semua kitab itu, dan secara inti adalah sama, pangapunten, kitabnya Yahudi, saya pernah baca, ada 2 kitab inti mereka, ini di dalamnya semuanya menekankan hampir tentang sains, Quran unsur sains, banyak. Kalau Nabi Muhammad nggak Jawa sains, nggak mungkin Al-Quran itu akan ada seperti sekarang. Logikanya makaten. Sebab jika hanya untuk ngomong tanpa ada praktek, tanpa aksi, Quran sendiri sudah nuding. Berarti kalau ini memang benar, berarti Nabi Muhammad itu orang yang paling fasik lebih dulu. Pangapunten. Tapi faktanya nggak demikian. Kaburun maktan indallah antaklu malatafalun. Mau ngomong orang lakoni kebencian Allah bagi kepada mereka. Ini artinya bahwa saat berbicara tentang tanaman, berbicara tentang pupuk, berbicara tentang sains, berbicara tentang energi, di Quran ada semua. Jadi dengan buka surat Yasin ayat 80 iku mengenai energi. Peringatan Allah telah menjadikan pohon-pohonan ini dia penyerap energi terbaik, dan dari ini maka akan memunculkan energi yang dapat menjadikan kalian untuk kehidupan.
Itu sehingga kalau kita mau mengurai iki nggak mungkin Nabi Muhammad mau kataman turu nggak mungkin. Nek ngono berarti menentang terhadap ayat Allah itu sendiri. Nabi Isa, saya cerita yang sebenarnya, kenapa dia disalib? Karena Raja Rom ingin merebut teknologinya Nabi Isa yang berupa herbal. Ada dua gendongan, satu ajaran tentang tauhid, yang satu tentang sains. Sains ini jika salah tangan hancur seperti sekarang. Pangapunten. Jenengan kalau tahu Mojopahit itu satu negara agraria dengan sistemnya, bukan hanya sebutan, yang menjadikan di Nyawangan ini banyak tumbuhan dan tanaman yang aneh-aneh. Itu adalah di zaman Mojopahit, dia banyak mengambil benih tanaman dari Amerika Latin, dari Amazon, dari Afrika, maka dia menjelajah. Itu adalah dalam kerangka mengambil tanaman. Kita tinggal membudidayakan, yang terjadi kita malah merusaknya. Sistem air tanpa dengan energi, Mojopahit sudah melakukan ini. Pangapunten, saya buka satu. Nabi Muhammad itu ahli listrik. Ini bukti fisiknya ada. Maaf, tapi saya nggak akan cerita panjang lebar tentang ini. Tapi itu ada story atau sejarah di buku-buku catatan kami. Kami pernah di Den Haag, di lantai 3 bawah tanah, bahwa kitab-kitab semacam Al-Filah, kitab di pondok pesantren yang disebut dengan kitab Al-Filah, yang dulu di zaman para wali songo, isinya sains dan teknologi, itu semua dibawa ke Belanda sama ke Jerman. Yang disisakan itu hanya kitab yang menjadikan supaya kita tukaran. Pun nggak tahu kalau blokone. Jadi memperkara Allahu Akbar, apa Allahu Akbar atau Allahu Akbar, sendak kepengene apa ngene. Sing sekarang dimasalahkan adalah itu. Tapi sebenarnya di dalam kitab Al-Filah, nek jenengan pengen terus kitab Al-Filah, kebenaran yang omongan saya, silakan ke pondok, ada kitabnya di pondok. Tapi syaratnya jenengan iso bahasa Inggris kuno. Monggo, itu ada di sana. Nah, itu karena yang bisa kita ambil itu saat kita mengkopi yang berbahasa Arab pegon, pihak sana nggak membolehkan karena pretel. Yang utuh itu makanya gitu yang saya copy. Dan banyak kitab, saya bersama dengan teman-teman dari Jogja, dari Keraton Jogja, juga memproses 10.000 kitab yang telah diboyong ke Belanda. Ini mengembalikan hitoh panjenengan kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, pangapunten. Kapan sejarah kita hancur? Kapan kita itu menjadi bodoh secara pertanian, bodoh secara peternakan, bodoh secara perikanan? Adalah tahun 1836 saat Diponegoro geger dengan Belanda. Itu adalah peperangan terbesar di Jawa. Sebenarnya itu fitnah hebat. Diponegoro itu bukan mempertahankan kuburan dan arpe tinggi londo tinggi gawe montik, bukan ini, itu bohong. Itu sebenarnya jalan real maknanya untuk Sirotol Mustaqim. Kuburan itu maknanya adanya ilmu, banyu perwitosari, dewa ruci, kang buka. Itu sebenarnya ilmu. Kemudian ini ditakuti sama Belanda, dan satu sisi yang memegang banyak buku tentang herbal semacam Ayurveda, kemudian sains dan teknologi diasto dalam simpanan Diponegoro. Kemudian Belanda ngejar habis-habisan, kitab ini diambili, yang ditinggal hanya kitab wacana yang supaya kita tidak memiliki skill dan keterampilan, sehingga beragama kita hanya beragama omongan. Pangapunten. Ini fakta saya membaca kitab ini.
Saya kira begitu. Gongi tinggi penyemangat hebat panjenengan. Saya membaca di Tuban, kitab seratannya Sunan Bonang, ngaji itu sebenarnya cak-cakane gini. Jadi ngaji itu budal di sawah. Ayo ngaji itu budal di sawah, budal ngelaut. Jadi ngelaut nyawa itu adalah karena menjalankan perintah Allah. Wal amru yauma idzilillah. Jadi menjalankan perintah Allah. Kemudian terungkap di situ ungkapannya bahwa ngarah suwiji. Allah telah memberikan tangan, maka gunakan karena untuk mengarah yang di batin, yang ngarah yang suwiji. Ini yang sesungguhnya yang saya pernah baca beberapa kitab dari beliau. Semoga mendapatkan tambahan pikukuh. Ya, tapi itu fakta. Oh ya, gini. Pangapunten, tinggi pikukuh gong. Besi itu diketemukan mulai diproses tahun 1900-an. Ditemukannya biji besi pertama itu tahun 1770. Ngaten nggih? Ini data kemawon. Kemudian berarti orang yang membuat perahu di zaman sebelum tahun 1700 pasti napa? Kayu dan jati. Adanya jati hanya di Jawa. Artinya bahwa perusahaan-perusahaan besar, PT besar untuk memenuhi kebutuhan perahu luar negeri semuanya adalah di Jawa. Siapa? Berarti Mojopahit, Sriwijaya, Kutai, Samudra Pasai, Bandung apa? Pajajaran, Kediri, Doho. Ini adalah fakta sejarah yang dihilangkan supaya Anda dan anak keturunan kita tidak tahu bahwa orang kita sesungguhnya hebat. Ini kini tak onek nih kono nesu, tapi mungkin aku sering ngrungokne debat-debat dengan beliau dengan di pusat. Kita negara yang ada di tanah Nusantara sing urung tahu ngrasakne keemasan. Quran menandai ciri keemasan sebuah negara utamanya adalah tanaman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di surat Saba itu adalah setiap penduduknya kanan kirinya rumah adalah tanaman sehat. Ngaten. Kalau ternyata itu nggak ada tanamannya, itu adalah mati, berarti menandakan bahwa kehidupan berbangsa negara kita bahkan sekarat. Niki kula pun blakakne teng Pak Lurahipun. Pak Jokowi kula sampun matur. Ke Menteri Pertanian juga sudah matur. Itu artinya inilah fakta-fakta yang kita hadapi. Tapi ini logis kok. Rumah tangga iki nek kiwa tengene subur itu berarti makmur. Ngaten nggih? Nah, ngaten. Kalau kita termakatan dari tambahan saya yang panjang mengungkap sejarah sekilas tentang story.